Hai, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang globalisasi, lokalisasi, dan globalisasi sebagai bagian dari teori postkolonialisme dalam HI. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Dita Dianda dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai konsep globalisasi, glokalisasi, dan juga globalisasi. Nah, untuk konsep globalisasi ini di dalam hubungan internasional dapat dipahami sebagai sebuah intensifikasi dari interaksi lalu lintas batas serta saling ketergantungan yang terjadi di antara satu negara dengan negara lainnya. Secara keseluruhan, globalisasi telah mengubah sistem internasional dengan cukup signifikan hingga ke tahap di mana negara-negara telah menjadi lebih saling bergantung dan saling berhubungan di antara satu sama lainnya dibandingkan dengan sebelumnya. Globalisasi juga dapat dipandang sebagai hal yang baik maupun hal yang buruk, yang itu tergantung dari sudut pandang di bagaimana globalisasi itu sendiri dilihat. Globalisasi juga dapat berada pada berbagai macam aspek, baik itu dalam aspek budaya, pendidikan, teknologi, dan juga yang lainnya. Lalu konsep glokalisasi yaitu konsep yang mengacu kepada sebuah tahapan di mana terdapat dua proses utama. Yang pertama adalah pengaturan kelembagaan atau regulasi yang bergeser dari skala nasional, baik itu naik ke skala supranasional atau global, maupun turun ke skala badan individu atau ke konfigurasi lokal, perkotaan maupun regional. Lalu yang kedua yaitu kegiatan ekonomi dan jaringan antar perusahaan secara bersamaan menjadi lebih terlokalisasi atau terregionalisasi dan transnasional. Konsep ini sendiri muncul dari kombinasi kata globalisasi dan juga lokalisasi atau perlokalan yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah produk atau layanan yang dikembangkan dan kemudian didistribusikan secara global, tetapi juga dirancang untuk mengakomodasi pengguna atau konsumen di pasar lokalnya. Hal ini berarti bahwa produk atau layanan tersebut telah disesuaikan dengan baik itu undang-undang, kebiasaan atau preferensi konsumen setempat. Lalu yang ketiga adalah konsep globalisasi, di mana pada konsep ini lebih berfokus kepada ambisi imperialistik dari negara, perusahaan, organisasi, serta adanya kesukaan dan keinginan untuk memenuhi sarana budaya bangsanya. Globalisasi memungkinkan adanya perluasan gagasan agar sesuai dengan norma bangsa guna meningkatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan. Globalisasi juga berfokus kepada kepentingan individu dan keunikan dari suatu kelompok atau individu. Teori ini ada untuk melengkapi budaya bangsa dan kemudian bagian dunia lainnya. Yang berarti bahwa meskipun teknologi, pangan, kebijakan pemerintah, atau banyak ide-ide lain muncul di suatu negara, ia akan beradaptasi dengan orang-orang di daerah itu. Selain itu, konsep globalisasi juga memusatkan perhatiannya kepada suatu kelompok atau organisasi agar mereka dapat tumbuh secara ekonomi maupun dalam aspek-aspek yang lainnya. Halo, selamat pagi dengan McD. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Mbak, saya mau pesan antar. Oke Kak, pesanannya apa aja ya? Mau double cheeseburgernya satu, McFlurry yang Oreo satu, sama panas duanya satu. Oke, saya ulang lagi ya Kak pesanannya. Ada double cheeseburger yang satu, paket panas duanya satu, McFlurry Oreo yang satu. Dikirim ke alamat apa ya Kak? Ke Jalan Surga nomor 1. Oke, ada tambahan lagi nggak Kak? Saya mau nanya dong Mbak, Ya, silakan Kak. ini kan saya udah sering banget ya makan makanan McD. Nah kalau saya keluar kota juga saya selalu pesan antarnya dari McD. Nah mau nanya kenapa sih McD bisa ada di mana-mana gitu, bahkan nggak cuma di luar kota tapi di berbagai negara. Kenapa McD bisa ada di mana-mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan Kakak yang tadi, silakan nonton video penjelasan berikut ini. Oke. Halo, saya Ginatia Damayanti, NPM akhir 028 akan menjelaskan mengenai hubungan globalisasi dan postkolonialisme. Postkolonialisme merupakan sebuah paham yang muncul setelah masa kolonialisme.
Postkolonialisme adalah teori kritis yang memfokuskan dari sudut pandang pengalaman masyarakat yang terjajah, di mana masyarakat yang terjajah tersebut menyadari bahwa kolonialisme yang terjadi sebelumnya menyebabkan marginalisasi dalam setiap aspek kehidupan. Postkolonialisme juga bisa diartikan sebagai alat untuk melancarkan kritis terhadap proses kolonialisme. Beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan pemikirannya mengenai postkolonialisme adalah Edward Said, Gayatri Spivak, dan Homi Kababa. Berkaitan dengan postkolonialisme, globalisasi merupakan bentuk kolonialisme modern. Dalam pandangan postkolonialisme, negara-negara berkembang yang telah melalui proses kolonisasi, dekolonisasi, dan postkolonialisme merupakan bagian dari sejarah panjang globalisasi. Postkolonialisme yang merupakan perspektif mengenai dampak adanya kolonialisasi, hingga saat ini ternyata terdapat kolonialisasi modern, terbukti dengan adanya globalisasi yang mempermudah terjadinya kolonialisme modern itu sendiri. Zaman kolonialisasi, terdapat hubungan negara-negara penjajah dengan yang terjajah. Namun, yang sekarang adalah hubungan saling ketergantungan secara global antara negara berkembang yang pada zaman dulu sebagai negara yang terjajah dengan negara maju yang dulunya sebagai negara penjajah. Postkolonialisme dan globalisasi menawarkan dua pendekatan yang berbeda namun saling berhubungan. Dalam hal transnasional budaya, postkolonialisme memandang transnasional budaya dari tingkat lokal ke tingkat yang signifikan, berakar dalam karya intelektual postkolonial dan didasarkan pada dekolonisasi dan pembangunan bangsa, serta menganggap budaya yang tersebar adalah produk Barat. Namun, dalam pandangan globalisasi, transnasional budaya berasal dari transnasional studi yang didasarkan pada kompleks teori disiplin, berfokus pada struktur postnasional dan budaya yang kemudian disebarluaskan melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkataan lain, globalisasi dalam kajian postkolonial merupakan alat atau perangkat kritik yang melihat bagaimana sendi-sendi budaya, sosial, dan ekonomi yang di dalamnya terdapat subjek pasca kolonial dalam periode modern ini. Perkenalkan, nama saya Judrisana Salim dengan NPM akhir 006. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai contoh postkolonialisme di dalam globalisasi. Kita akan membahas mengenai postkolonialisme yang dialami oleh negara-negara yang berada di dunia timur yang dilakukan oleh dunia barat. Dunia barat ini merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada negara-negara yang berada di dunia Amerika serta benua Eropa. Sedangkan dunia timur ini terdiri dari benua Asia, Eropa Timur, serta Rusia. Negara-negara yang berada dalam dunia barat sebelumnya terkenal sebagai penjajah yang menjajah banyak negara-negara yang berada di dunia timur. Contohnya kita bisa lihat secara langsung seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda, Malaysia dan Singapura yang dijajah oleh Inggris, Laos yang dijajah oleh Prancis, India yang dijajah oleh Inggris, dan banyak contoh lainnya. Masa kolonialisme ini menyebabkan beberapa budaya barat ini tertinggal di negara jajahan hingga berakhirnya kolonialisme itu sendiri. Pada masa sekarang sudah jarang terdapat negara-negara di dunia timur yang dijajah oleh barat. Akan tetapi globalisasi menurun terjadinya penjajahan meskipun negara timur ini tidak dijajah secara langsung. Dunia barat kembali mendominasi dunia timur dengan melalui globalisasi yang kita kenal dengan istilah westernisasi. Hal ini sendiri bisa kita lihat langsung dari negara kita. Dengan adanya globalisasi, semua ini bisa tersebar dengan cepat, serta hilangnya sekat-sekat antar negara. Indonesia yang berada jauh dengan negara barat bisa menikmati serta menonton film-film, lagu, dan lainnya. Selain itu, selain dari pribumi sendiri, ada masyarakat negara lain yang mencoba mengikuti gaya barat. Selain karena menurut mereka itu merupakan hal yang keren, ada juga faktor-faktor pendorong lainnya yang menyebabkan mereka melakukan hal ini, yaitu adanya efek psikologis dari penjajahan yang terjadi pada masa lampau. Kolonialisme memberikan efek psikologis kepada orang masyarakat di negara lain maupun pribumi yang menyebabkan inilah salah satu faktor yang dari mereka untuk mencoba untuk menjadi seperti orang barat. Hal ini bisa juga dimasukkan ke dalam perumpamaan black skin white mask, yang berarti mereka yang merupakan bangsa mereka, salah satunya adalah bangsa Indonesia, menggunakan topeng dan untuk menjadi sebagai bangsa barat dan menciptakan dualitas itu sendiri.
Dari contoh-contoh yang terjadi dari contoh-contoh yang telah dijabarkan di atas ini sendiri, meskipun negara kita yang merupakan salah satu dari negara di dunia timur bebas dari kolonialisme yang terjadi pada masa ini, akan tetapi sebenarnya negara-negara di dunia timur dijajah secara tidak langsung pada masa sekarang oleh dominasi barat yang didorong dan disebabkan oleh munculnya globalisasi. Terima kasih. Bagaimana Kak? Apakah sudah mengerti? Sudah Kak, penjelasannya keren sekali. Oke, total pesanan Kakak tadi 91.000 ya Kak, dan akan diantarkan segera. Ditunggu ya Kak. Ya, Iresimae, selamat datang di McDonald. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya ingin melihat menu barunya McDonald ya. Katanya ada produk barunya ya? So, des Oke-kusan. Kami sedang mengeluarkan produk baru dengan citra rasa lokal khas Jepang loh, yaitu terdapat McNuggets ditambah dengan 2 saus pilihan, yaitu wasabi dan ume. Kami juga menyediakan produk burger baru loh, yaitu Sakura Teritama Burger dengan 1 paket french fries di dalamnya. Mau Shirai. Kenapa ya ada menu-menu yang dimodifikasi seperti itu? Saya jadi penasaran dan pengen tahu deh. Kalau tentang itu, hampir seluruh cabang McDonald di region lain juga melakukan hal yang sama loh. Jadi bukan Jepang saja. Kalau Oke-kusan ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan lihat video berikut ini. Halo semuanya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Anissa Mumtaz Nabila dengan MPM akhir 118. Di sini saya akan menjelaskan perihal globalisasi dan bagaimana hubungannya dengan postkolonialisme. Sebelumnya, Viktor Rodometov mengatakan bahwa globalisasi sendiri termasuk dalam konsep yang belum begitu banyak memiliki teori, meskipun konsep ini memiliki difusi yang luas di berbagai bidang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya juga, globalisasi sendiri adalah gabungan dari kata globalisasi dengan lokal atau lokalisasi, di mana menurut Rodometov dalam bukunya mengatakan bahwa konsep ini muncul karena adanya perjuangan antara global dan lokal, di mana keduanya tidak ada yang menang. Ritzar di sisi lain mendeskripsikan globalisasi sebagai globalisasi yang dibiaskan oleh lokal, di mana bisa dikatakan juga bahwa kita merasakan globalisasi lewat lensa lokal. Globalisasi juga adalah suatu bentuk kolonialisme yang lebih halus, sebuah adaptasi terhadap lokal dengan menjaga ketidakseimbangan dari lokal itu sendiri. Lokal kemudian akan menghapus lokal. Dari globalisasi sudah sering diimplementasikan oleh bentukan manajemen internasional, organisasi internasional, perusahaan keagamaan, bisnis dan marketing, juga strategi komersial. Sama halnya dengan globalisasi juga mampu memberikan gaya hidup baru terhadap masyarakat lokal dengan mencoba mencampurnya dengan budaya lokal tersebut. Hal ini sudah sangat umum di masa sekarang, dari fast food sampai toko fashion. Usaha-usaha ini tentunya membuat kita merasa bahwa produk-produk tersebut menghargai budaya kita dengan membuat suatu spin-off secara kasarnya, penyatuan kedua produk. Namun beberapa kasus justru berniat sebaliknya karena budaya asli tersebut tetap terbayang-bayangi oleh produk lokal yang keluar. Globalisasi juga merupakan usaha yang ingin menghomogenkan atau menyatukan masyarakat global lewat kultur maupun ideologi, meskipun ada asimilasi terhadap lokal. Namun dari kacamata postkolonialisme, hal ini tidak akan menghilangkan hierarki yang ada dalam dunia internasional. Globalisasi dan antek-anteknya masih dilihat sebagai kolonialisme halus, dan dalam kolonialisme tentunya ada istilah menguasai. Konsep power tidak akan terlepas dari hal ini, dan pihak yang terkena dampak globalisasi atau globalisasi secara perlahan mungkin akan kehilangan budaya atau identitas aslinya. Tidak hanya itu, globalisasi tidak begitu membantu masyarakat lokal memperbaiki standar hidupnya, dikarenakan yang melakukan globalisasi itu sendiri lebih sering dari pihak asing, dan para masyarakat lokal yang bekerja di bawahnya tidak begitu mendapat keuntungan. Pada akhirnya aktor-aktor internasional seperti negara maju dan MNC yang memiliki kekuatan yang lebih besar inilah yang secara tidak langsung mendominasi dunia secara perlahan-lahan. Untuk lebih jelasnya mengenai globalisasi dan dampaknya, teman saya selanjutnya akan memberikan contoh studi kasusnya. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku KZ Yana Aprilia dengan NPM 1702 1018002. Nah, di sini nih aku ingin membahas atau mengungkit tentang study case globalisasi di postkolonialisme.
Nah, globalisasi itu apa sih? Globalisasi itu adalah sebuah konsep bahwa dalam pasar global, produk atau layanannya mungkin akan lebih berhasil bila menyesuaikan dengan lokalitas atau budaya di mana produk tersebut dijual. Seperti contohnya, di McDonald's sekarang ada nasi uduk. Hal yang menyesuaikan Indonesia karena nasi uduk itu merupakan salah satu budaya atau sesuatu yang sudah terlihat wajar dan familiar oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga mereka mengeluarkan nasi uduk dan kita kayak, ih, di McDonald's sekarang ada nasi uduk loh. Nah, hal-hal seperti itu menjadi daya tarik tersendiri untuk brand-brand tersebut karena kita merasa familiar akan hal tersebut dan jadi ikut tertarik. Nah, tapi perlu kalian tahu nih, globalisasi bukan hanya tentang restoran atau barang. Globalisasi itu juga bisa merupakan sebuah fenomena. Fenomena apa tuh? Nah, salah satu contoh fenomenanya adalah K-pop. Wah, pasti nggak ada yang nggak tahu nih K-pop itu apa. Nah, K-pop sendiri tuh dapat dikatakan bahwa sebuah kultur dari Korea Selatan, dan cara mereka menarik anak muda itu dengan elemen rasa memiliki, this sense of belonging. Jadi kita tuh kalau melihat, mengikuti perjalanan mereka, dilihat dari trainee adalah masa ketika mereka sebelum menjadi artis hingga sampai sukses sekarang, kita tuh seakan-akan diberikan dan dikasih unjuk seperti ini loh perjuangan kita, dan kita tuh jadi merasa tertarik dan merasa kayak mengetahui orang itu secara lebih dalam lagi. Nah, hal itu tuh yang berusaha ditarik dari K-pop itu sendiri. Nah, popularitas hiburan di Korea tuh sudah meningkat banget, apalagi akhir-akhir ini. Dapat kita lihat, Shopee menunjukkan Blackpink sebagai duta merek mereka, dan Tokopedia memilih BTS. Bahkan sampai sekarang rasanya tidak asing kalau ada beberapa artis Korea yang muncul di televisi Indonesia. Nah, orang-orang menginginkan tuh kebanyakan konten mereka secara lokal, tapi terkadang kita tuh kayak mau dong gaya lokal ini lebih diproduksi atau dibuat secara lebih modern atau lebih hal-hal yang membuat kita tertarik. Nah, Korea berhasil melakukan hal itu. Seperti salah satu contohnya adalah NCT. NCT itu sendiri melakukan sebuah konten YouTube di mana mereka berusaha untuk mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari budaya Indonesia, sehingga fans-fansnya jadi ikut tertarik. Ih, artis ini berusaha belajar bahasa Indonesia loh. Ih, artis ini mempelajari tarian-tarian Indonesia loh. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh pasar-pasar Korea. Nah, K-pop sendiri itu didasarkan pada sistem Korea, tetapi mereka berusaha dalam setiap permusikan mereka juga menunjukkan berbagai macam budaya asing, sehingga K-pop dikenal sebagai sesuatu yang universal. Nah, hal itu sangat sukses banget, sangat sukses, sehingga pada saat ini kita pun dapat melihat bagaimana sih dampak K-pop itu di dunia. Nah, sekian study case dari saya harap kalian semua dapat mengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri, terima kasih. Ternyata begitu ya. Ini tuh termasuk strategi penjualan dan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Benar sekali Okiakusan. Kalau begitu Okiakusan sudah memutuskan mau mencoba produk apa enggak? Kalau saya sarankan sih silakan dicoba Sakura Teritama burgernya. Boleh deh. Saya mau Sakura Teritama burgernya 1. Kalau begitu mohon tunggu sebentar ya. Hai doso, arigatou gozaimasu. Hello, good morning. Welcome to McDonald's USA. What can I help you? Saya mau Big Mac-nya 1 sama kolanya 1 ya. Baik. Ditunggu sebentar ya. Oke. McDonald's hebat juga ya. Bisa bikin cabang di mana-mana. Saya tuh udah sering banget ya traveling ke berbagai negara, dan setiap saya ke sana, ke negara-negara itu, pasti ada aja gerai McDonald gitu. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih sebenarnya apa alasan kenapa McDonald ini bisa diterima di banyak negara?
Wah, pertanyaan yang menarik ya. Untuk membahasnya, yuk kita lihat video yang ini. Hai, saya Hidayah dan sekarang kita akan ngebahas mengenai globalisasi dan hubungannya sama postkolonialisme. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari definisi yang dibilang sama Ritzer pada tahun 2007, globalisasi itu katanya adalah ambisi imperialistik. Nah, dari kata imperialistik aja sebenarnya udah berhubungan banget ya sama postkolonialisme. Tapi imperialistik yang dibawa di sini tuh bukan imperialistik zaman dulu yang masih menggunakan kekuatan militer dan dilakukan hanya oleh aktor negara saja. Melainkan imperialisme yang sekarang tuh imperialisme yang justru kaitan eratnya tuh sama kolonialisme budaya atau penjajahan budaya, dan dilakukannya bukan cuma sama satu aktor aja tapi justru sama banyak aktor lain, dan bahkan dominannya sih dilakukan sama aktor negara kayak MNC. Nah, salah satu konsep yang menarik di dalam globalisasi ini dan juga cukup penting adalah nothing, konsep nothing atau ketiadaan. Kenapa sih disebut nothing? Karena kalau misalnya globalisasi itu memasukkan value lokal di dalam produk mereka, globalisasi itu justru menghilangkan produk lokal. Jadi produk-produk yang dibawa sama globalisasi, mungkin kita bisa lihat McD kali ya, itu tuh nggak punya nilai apa-apa, nggak punya value apa-apa yang berhubungan sama budaya apapun. Makanya disebutnya nothing. Tapi di sisi lain sebenarnya justru konsep nothingness ini membuat produk-produk globalisasi itu lebih mudah untuk masuk di berbagai negara di dunia. Karena negara-negara di dunia tuh mungkin menganggapnya bahwa oh ini tidak mengganggu budaya mereka, tidak memiliki clash secara langsung bagi budaya mereka, dan akhirnya diterima. Padahal sebenarnya perlu diketahui bahwa konsep nothingness yang dibawa sama produk globalisasi ini justru memberikan alternatif lain bagi produk-produk lain yang punya nilai gitu. Jadi orang-orang punya alternatif dan punya kecenderungan lain untuk meninggalkan produk lokal dan beralih kepada produk dari globalisasi ini sendiri. Nah, jadi bisa dibilang bahwa memang ada proses kalau di globalisasi sih namanya purification atau pemurnian. Jadi memang ada upaya untuk memberikan standar universal di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari teori postkolonialisme sendiri, sebenarnya universalisme yang cenderung dibuat oleh Barat itu sebenarnya sangat ditentang dan dianggap tidak baik. Karena menurut mereka universalisme yang dibawa sama Barat ini, kalau dilihat dari sudut pandang negara Timur, justru adalah penjajahan atau imperialisme yang tadi itu sendiri. Nah, terus di sisi lain juga menurut Huntington pada tahun 2001, beliau bilang bahwa imperialisme Barat ini tuh sebenarnya upaya Barat untuk melanggengkan superioritas mereka terhadap negara-negara jajahan dengan membuat seolah-olah kepentingan Barat ini tuh adalah kepentingan masyarakat dunia. Jadi seolah-olah kita tuh memang menginginkan hal-hal yang mereka tawarkan. Dan sebenarnya hal ini tuh mengingatkan saya terhadap dimensi power yang ketiga, bahwa sebenarnya bentuk lain dari power itu adalah bagaimana pihak yang memiliki kekuasaan itu tuh mengatur atau men-shape pihak lain untuk seolah-olah kita tuh punya preferensi yang sama dengan mereka. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Cuman kita diatur seolah-olah kita menginginkan produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya mungkin kita akan langsung ngebahas tentang fakta atau study case yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Nur Fitriani. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan globalisasi dan juga kaitannya dengan postkolonialism. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari globalisasi, yaitu McDonaldisasi. McDonaldisasi sendiri dikemukakan oleh Ritzer dalam melihat atau menganalisis terkait dengan fenomena globalisasi. Jadi Ritzer ini melihat bahwa perusahaan multinasional seperti McDonald mampu untuk menjadi salah satu dominasi di dunia dalam bidang makanan cepat saji. Kita bisa melihat dari gerai-gerai yang dimiliki oleh McDonald yang hampir tersebar di seluruh negara-negara di dunia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya keinginan yang kuat atau ambisi dari perusahaan ini untuk menyebarkan pengaruhnya ke hampir seluruh wilayah geografis di dunia, dan tujuannya tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan profit perusahaan. Dalam hal ini
Globalisasi yang dilakukan oleh McDonald bisa dilihat dari 4 prinsip yang dimiliki oleh McDonald. Yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua yaitu prediktabilitas, yang ketiga adalah kalkulasi, dan yang keempat ada kontrol. Di mana keempat prinsip ini diterapkan secara merata di seluruh gerai yang ada di dunia yang dimiliki oleh McDonald. Meskipun dalam penerapannya tidak semua daerah ataupun budaya lokal tempat di mana gerai tersebut didirikan menerima atau merasa bahwa prinsip tersebut tidak selaras dengan budaya yang mereka miliki. Sebagai salah satu contohnya adalah dengan adanya McDonaldisasi, struktur budaya masyarakat menjadi berubah, di mana masyarakat cenderung berpikir lebih serba instan. Nah, hal tersebut tidak bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, di mana ada budaya-budaya atau masyarakat lokal yang menganggap bahwa budaya makan yang dilakukan secara efisien dan cepat ini tidak sesuai dengan budaya yang mereka miliki. Nah, dari globalisasi yang dilakukan oleh McDonald ini sendiri, kita bisa melihat bahwa penyesuaian dan perubahan yang terjadi dalam struktur budaya masyarakat bisa dikatakan sebagai hasil atau bentuk dari imperialisme terhadap budaya. Di mana dalam kasus McDonald ini, imperialisme bisa dikatakan secara tidak langsung dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sendiri merupakan negara McDonald ini berasal atau pertama kali diluncurkan. Nah, dari hal tersebut, McDonaldisasi yang dikemukakan oleh Ritzer tidak hanya bisa digunakan untuk menganalisis fenomena dari McDonald saja, tetapi McDonaldisasi ini bisa juga dilihat untuk berbagai atau bidang yang berbeda selain makanan cepat saji yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana globalisasi ini bisa digunakan untuk mengkaji atau melihat fenomena globalisasi lainnya. Sekian contoh dari saya terkait globalisasi. Terima kasih. Wah, jadi itu ya alasannya. Bagus banget ya penjelasannya. Iya dong, tentu saja. Oh iya, ini pesanannya. Selamat menikmati ya. Oke. Terima kasih. Gak sabaran banget deh jadi orang. Yaudah ya, saya duluan. Bye. Sampai jumpa. Hai, nama saya Syifa Azra dengan NPM terakhir 120. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita. Nah, meskipun globalisasi telah memengaruhi kita secara ekonomi dan politik, dia juga telah memengaruhi kita secara sosial dalam konteks yang lebih luas. Bisa dibilang globalisasi adalah proses sejarah jangka panjang yang membawa budaya-budaya yang berbeda menjadi saling keterkaitan. Jadi ada hubungan timbal balik antara yang global dan yang lokal. Dan fakta bahwa kini budaya barat ini lebih dominan dalam mengaruhi kita bisa ditelusuri ke masa kolonial. Bahkan ketika kita sudah lepas dari kendali politik dan militer mereka, negara yang dulunya menjadi penjajah memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk menyebarkan nilai-nilai mereka. Hal ini bukan hanya tentang kekuatan ekonomi saja, tapi juga fakta bahwa dulu dan sampai sekarang, negara yang dulu menjadi penjajah mengendalikan politik pengetahuan dari negara bekas jajahannya. Maka tidak heran ada penstudi-penstudi HI yang menganggap bahwa globalisasi adalah bentuk neokolonialisme kapitalis. Misalnya, kenapa kita menganggap kalau makanan cepat saji Amerika lebih mewah atau lebih diinginkan daripada rendang misalnya, yang telah disiapkan dengan sedemikian rupa. Tapi di sisi lain, McDonald's sendiri pernah meluncurkan produk burger rendang di Indonesia. Nah, inilah hubungan timbal balik tersebut. Bahkan dalam upayanya untuk melakukan globalisasi, terdapat juga lokalisasi dalam bentuk percampuran budaya dengan budaya Indonesia. Jadi, mungkin memang benar kalau ada unsur neokolonialisme dalam globalisasi. Tetapi globalisasi sendiri adalah fenomena yang sangat beragam. Relasi kekuasaan antara yang global dan yang lokal terus bergeser secara dinamis hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikannya. Terima kasih.